Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di podcastnya Gradiosta bareng Nova Aura Natura. Kali ini kita bakal ngebahas mungkin topik yang akan cukup menarik ya. Jadi kenapa kita ngelakuin ini? Kenapa orang-orang suka scrolling sebelum tidur padahal udah ngantuk? Pernah gak sih elit muda udah ngantuk tapi tetap aja tangan ini otomatis buka HP, scroll sosial media, terus tiba-tiba udah jam 2 pagi. Kenapa kita sering ngelakuin ini? Elit muda tahu gak sih kalau Nova take ini tuh di jam berapa? Ini tuh pukul 22.26 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kan harusnya udah jadi waktu buat istirahat, tapi Nova baru punya energi, semangat, dan juga niat di jam ini. Dan yang harusnya ini adalah waktu istirahat. Mungkin juga elit muda di luar sana sering ngelakuin hal-hal yang sama, kayak mulai punya semangat dan energi justru di jam-jam malam. Kadang Nova juga ngelakuin kegiatan itu kayak bersih-bersih kamar kosan, karena kebetulan Nova juga anak kos. Itu biasanya mulai muncul energi dan niatnya di malam hari, yang dimana itu adalah waktu untuk istirahat. Dan sebenarnya itu gak baik loh elit muda buat kesehatan kita. Jadi fenomena ini biasa disebut yang pertama, yaitu fenomena revenge bedtime procrastination. Bener gak sih nyebutnya? Revenge bedtime procrastination gitu ya. Ini adalah kebiasaan menunda tidur dengan melakukan hal lain seperti scrolling karena merasa belum punya waktu untuk diri sendiri. Biasanya terjadi pada orang-orang yang sibuk seharian. Jadi malam hari itu jadi satu-satunya waktu yang bebas yang sulit untuk ditinggalkan. Itu relate sih, karena biasanya siang udah capek kerja, capek kuliah. Jadi malam itu waktu buat kita me time, entah itu skincarean, entah kita dengerin musik, mungkin juga waktu untuk mulai aktivitas-aktivitas di selain kewajiban-kewajiban yang harus kita lakuin tuh adanya di waktu senggang di malam hari. Dan yang kedua yaitu kenapa kita sering ngelakuin ini, yaitu karena ada efek dopamin dari sosial media itu sendiri. Jadi scrolling di HP itu ternyata bikin otak terus menghasilkan dopamin, yaitu hormon yang bisa bikin kita ngerasa senang dan juga terhibur. Konten singkat dan menarik kayak video TikTok ataupun Reels itu bikin kita jadi ketagihan alat muda. Kayak awalnya emang cuma lihat-lihat satu video, dua video, tiba-tiba udah berjam-jam, kadang sampai subuh semalaman gak berhenti. Malah kadang atau mungkin kalau kita kayak udah nemuin satu film entah itu drakor, dracin, drama Thailand yang lagi kita suka banget, itu kita rela buat ngeluangin waktu istirahat malam kita untuk streaming, nonton, maraton movie yang lagi kita mau tonton itu ya. Jadi itu adalah efek dari dopamin dari sosial media itu sendiri. Yang ketiga yaitu FOMO. Alat muda tahu nggak kalau FOMO itu ada singkatannya, yaitu fear of missing out. Jadi ada rasa takut ketinggalan info atau sesuatu yang seru. Jadi walaupun udah capek, otak itu masih tetap kepo dengan apa yang terjadi di internet. Relate nggak sih? Kayak kalau kita kayak ngerasa sehari nggak scrolling tuh ketinggalan. Lagi ada berita apa ya di TikTok, lagi ada info viral apa ya di TikTok, dan itu yang membuat kita merelakan waktu istirahat atau waktu malam kita itu untuk scrolling sebelum tidur. Malah kadang itu lebih banyak memotong waktu tidur kita. Jadi kita tidurnya lebih sedikit dan banyak scrollingnya. Itu cukup berpengaruh di kegiatan kita di pagi hari sebenarnya untuk orang yang tidak terbiasa. Dan banyak juga yang mengatakan di bidang kesehatan bahwa tidak tidur malam atau tidur terlalu malam itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Itu seperti memotong satu hari kesempatan kita hidup di masa kita tua. Wah, cukup bahaya ya sebenarnya.
yang keempat yaitu cahaya biru dari layar HP. Ternyata layar HP kita itu sebenarnya mencerminkan cahaya biru yang mengganggu produksi melatonin. Melatonin ini merupakan hormon yang bikin kita ngantuk. Nah, akibatnya otak mengira masih siang dan kita jadi lebih sulit tidur. Kayak gitu guys penjelasannya. Jadi karena cahaya biru yang ada di HP kita itu mengganggu produksi melatonin kita. Akhirnya kita akan keterusan untuk scroll sampai pagi, sampai kita gak tidur. Selanjutnya yang kelima yaitu kebiasaan yang jadi sulit dihentikan. Kalau tiap malam terbiasa main HP sebelum tidur, otak itu jadi mengasosiasikan kasur bukan buat tidur, tapi buat scrolling. Jadi sebenarnya otak kita itu pintar banget guys. Otak kita itu bahasanya itu menangkap setiap apa yang tubuh kita lakuin. Contohnya kalau kita keseringan scroll TikTok di tempat tidur, otak kita tuh akan menangkap bahwa tempat tidur itu bukan, tidak seperti fungsinya untuk tidur karena kita terlalu sering untuk scroll di sana. Jadi otak akan mengira bahwa tempat tidur ini ya tempat untuk kita scroll, dan lama-lama tubuh itu jadi nggak langsung ngantuk pas rebahan. Nah, ada nih tips supaya tidak kecanduan scrolling sebelum tidur. Yang pertama, aktifin night mode atau fitur cahaya biru di HP. Ya, jadi di HP kita kan ada fitur supaya membantu, mungkin dari pembuat HP itu mereka care sama kesehatan kita, dan dari penelitian yang dilakukan juga mungkin banyak ditemukan kalau manusia kita itu susah untuk tidur. Jadi handphone atau HP itu dibikin ada night mode ya. Ada tips yang kedua yaitu batasi waktu scrolling, pakai timer atau aplikasi pengingat. Nah, ini bisa dilakuin buat orang-orang yang mungkin gak karet. Soalnya Nova sendiri udah pernah ngelakuin kayak mau gak terlalu kecanduan nih buat scrolling TikTok. Nova setel timer untuk scrolling TikTok itu 30 menit loh. 30 menit itu kan sebenarnya cukup lama ya, tapi kalau scrolling tuh ternyata gak kerasa, tiba-tiba tuh udah 30 menit aja, dan waktu timernya udah nyala teret. Itu bukannya Nova berhenti buat scrolling, tapi malah matiin timernya. Kayak ya udah, timernya dimatiin terus lanjut scrolling lagi. Tapi ini harus dicoba, soalnya pernah juga waktu itu sempat Nova nyoba. Kayak saking sebenarnya tuh bosen gak sih kita terlalu sering scrolling gitu, kayak infonya itu aja kalau udah keseringan ya. Tapi kalau scrolling kayak ngerasa ketinggalan info sih. Tapi kalau udah terlalu sering scrolling juga ya udah sih gitu-gitu aja. Pernah waktu itu Nova coba buat set timer ya sekitar 30 atau 25 menit untuk waktu scrolling, dan setelahnya mau Nova gunain buat skincarean, dan setelah itu tidur. Dan itu cukup works loh, kayak itu tapi semua itu harus dimulai dari niat kita loh, alit muda. Jadi kayak hari ini aku mau ngelakuin ini nih, hari ini harus kayak gini, kita terus punya planning, dan emang harus sedikit dipaksa. Jadi kayak kalau udah ada kemauan baru bisa lah itu terlaksana. Kayak waktu itu 25 menit kayaknya Nova pasang timer buat kayak aku mau scrolling, Nova mau scrolling cukup 25 menit dan lanjut skincarean dan tidur. Bener aja 25 menit bunyi, ya udah dimatiin handphonenya, lanjut skincarean dan tidur. Tips yang ketiga yaitu ganti kebiasaan scrolling dengan aktivitas lain kayak baca buku atau dengerin podcast. Nah, bunda bisa banget nih sebelum tidur ya dengerin podcast dari Gradiosta. Kalau udah dengerin semua karena podcastnya sedikit, ya didengerin aja lagi, kan nanti kalau banyak yang denger jadinya kita semangat buat terus-terusan konten. Oke. Tips yang keempat yaitu taruh HP jauh dari tempat tidur biar nggak gampang tergoda. Kadang kan kita ngerasa kayak kalau HP nggak di samping kita tuh, aduh mana ya gitu, ngerasa nggak tenang dan nyari-nyari mana ya gitu. Mungkin
itu udah masuk ke tahap ketergantungannya. Kita bisa mulai buat mengurangin itu dengan cara taruh HP kita jauh dari tempat tidur. Jadi kalau kita sering lakuin hal kayak gini, sering ngalamin kayak gini, mungkin saatnya kita kayak gini tuh apa? Kayak gini tuh ya scrolling sebelum tidur sampai larut malam. Jadi mungkin ini saatnya kita untuk mulai mengubah kebiasaan supaya tidur kita menjadi lebih berkualitas, karena kualitas tidur itu mempengaruhi hidup kita, kesehatan kita, mood kita di esok harinya sangat banyak. Jadi ternyata tidur itu sangat-sangat penting buat muda ya. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa Nova sampaikan di solo podcast kali ini. Kenapa solo? Karena kebetulan ini lagi libur semester, jadi kita jauh satu sama lain. Jadi podcastnya nggak terpaksa sih, ya emang harus solo podcast dulu ya. Mungkin itu seputar kenapa orang-orang suka scrolling sebelum tidur padahal udah ngantuk. Mungkin sekian podcast di kesempatan kali ini. Mungkin ini agak terasa sedikit buru-buru. Nova mau minta maaf, dan kalau Nova mungkin bicaranya, nadanya kurang teratur atau ada salah kata, terlalu cepat dan sebagainya, Nova mohon maaf, karena Nova hanya manusia biasa. Semoga muda suka dengerin podcast kayak gini. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe supaya kita jadi lebih sering lagi, lebih semangat lagi buat lanjutin podcast kayak gini. Thank you.